Bacaan kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus bahwa jika seorang saudara melakukan dosa, baiklah kita menegur, menasehati, dan mengarahkan saudara tersebut. Dalam bahasa Latin, kita mendengar istilah correctio fraterna. Itu dari kata correctio dan fraterna. Kata correctio sendiri artinya menasehati, menegur, dan mengarahkan seseorang. Sementara kata fraterna itu artinya persaudaraan. Jadi correctio fraterna itu artinya menegur, menasehati, dan mengarahkan seseorang dalam suasana dan semangat persaudaraan. Jadi menegur dan menasehati seseorang bukan atas dasar kebencian, tetapi atas dasar semangat persaudaraan. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, jika seorang saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, kalau itu tidak berhasil, tidak didengarkan, maka bawalah 2 orang saksi. Dan itu pun tidak berhasil, maka bawalah dia kepada jemaat. Dan itu pun tidak berhasil, maka anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sama dengan pemungut cukai. Artinya, seorang yang melakukan dosa, seorang saudara yang melakukan dosa, jangan langsung dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi nasihatilah terlebih dahulu. Jadi banyak orang yang langsung pada poin yang terakhir, yakni ketika ada seorang melakukan dosa, melakukan kesalahan, langsung dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, langsung dianggap sebagai orang yang buruk tanpa ada teguran atau nasihat terlebih dahulu. Padahal bisa jadi dengan adanya teguran, dengan adanya nasihat, dengan adanya pengarahan, orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang mari kita arahkan kepada diri kita. Kalau tadi bagaimana kita menegur, menasehati, dan mengarahkan saudara yang melakukan dosa, sekarang bagaimana dengan kita kalau kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan? Apakah kita siap untuk ditegur? Apakah kita siap untuk dinasehati? Apakah kita siap untuk diarahkan? Banyak orang yang melakukan kesalahan tidak siap untuk ditegur. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa tidak siap untuk dinasehati dan diarahkan, walaupun itu dalam semangat dan suasana persaudaraan. Karena itu dalam renungan hari ini saya mengajak kita semua sebagai satu keluarga besar, sebagai satu komunitas, marilah kita saling mendukung satu sama lain, tetapi siaplah juga untuk ditegur apabila kita melakukan kesalahan.
Dan ketika kita menegur saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, maka tegurlah dia dalam semangat dan suasana persaudaraan. Jadi correctio fraterna itu sangat penting dan perlu kita terapkan dalam kebersamaan. Mari kita terbuka terhadap nasihat, teguran dari siapa saja yang memiliki niat dan maksud baik terhadap diri kita, agar kita terus bertumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Sekian dan salam sejahtera untuk kita semua.